Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana sembuh dari anxiety psikosomatis dengan merasakan kesembuhan 100% atau sembuh total, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Tahapan yang saya lakukan untuk sembuh, teman-teman ya, yang terakhir ya sebenarnya, tahapan yang terakhir dan juga cara yang saya lakukan adalah cara yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, yaitu dengan cara menyederhanakan cara berpikir kita, menyederhanakan pola pikir kita. Dalam hal sensasi yang pernah saya alami, teman-teman ya, pernah saya mengkonsumsi obat hanya untuk menghilangkan kecemasan. Saya mengkonsumsi herbal untuk menyembuhkan sensasi yang keluar pada tubuh saya. Semua yang saya lakukan itu saya observasi tentunya, teman-teman. Sekian tahun saya minum obat ya, minum herbal, tapi kok sensasi masih keluar juga, teman-teman ya. Akhirnya cara yang satu ini saya coba praktekkan, ternyata berhasil, teman-teman. Yaitu dengan menyederhanakan pikiran kita, menyederhanakan pola pikir kita, disertai dengan menyederhanakan hati kita. Saya ingat betul, teman-teman, ketika saya sudah merasakan sembuh, sudah bisa beraktivitas di pekerjaan, sudah bisa ke sana kemari. Namun ketika pikiran saya terganggu, dalam artian terganggu karena adanya masalah yang timbul saat saya sedang bekerja, tiba-tiba sensasi muncul kembali. Atau mungkin walaupun tidak seberapa parah sensasinya, hanya sekedar mungkin gelisah, cemas, keringat dingin, namun itu juga sangat mengganggu aktivitas saya. Dan saya ingat betul, teman-teman, ketika saya beraktivitas berkali-kali, kenapa kok ketika saya beraktivitas, saya bekerja, ketika ada sedikit masalah, sedikit tidak kecocokan, tubuh saya langsung bereaksi, terasa dingin, gemetar ya. Kadang-kadang juga kepala terasa seperti kosong, tidak bisa untuk bekerja. Akhirnya yang namanya menyederhanakan pola pikir, menyederhanakan hati itu sangat penting, teman-teman ya. Hal yang sangat mengesankan saat itu ketika saya mencoba untuk menerapkan penyederhanaan pola pikir, teman-teman. Pertama kali memang tidak berhasil, teman-teman ya, susah sekali. Ketika kita sedang bekerja, ada masalah, otomatis ketika sedang masalah ya mungkin timbul emosi, timbul rasa kecewa. Nah, itulah sebenarnya, teman-teman, yang menyebabkan anxiety yang ada tadi di tubuh kita, atau kecemasan yang di tubuh kita yang sudah tertanam di lubuk hati yang terdalam, itu akan muncul lagi. Tapi ternyata setelah pelan-pelan saya menerapkan sistem penyederhanaan cara berpikir saya, ketika sedang bekerja lalu ada masalah yang mendera, saya sudah mempunyai benteng masa bodoh. Dalam artian masa bodoh ini, permasalahan yang ditimbulkan dari pekerjaan itu saya tidak masukkan dalam mindset saya.
saya anggap pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan secara idealisme itu saya relakan. Sudahlah, biarkan seperti itu. Ngapain dipikirin? Kalau memang relasi kita bisanya seperti itu, ya sudah, mau gimana lagi? Mau kita katakan harus disiplin. Kalau mereka memang bukan orang-orang yang disiplin, susah untuk kita bisa nanti menerimanya. Makanya kedepannya saya jujur juga akan merasa hati-hati untuk mencari partner, relasi, teman yang bisa benar-benar diajak pada real pekerjaan yang benar. Begitu teman-teman. Saya tidak mau ketika pekerjaan yang saya kerjakan ya ini nantinya bermasalah, yang ketika efek dari permasalahan itu membuat hati saya kecewa, ya, hati saya tidak sreg ya, makanya saya tinggalkan. Saya tidak mau hal seperti itu teman-teman ya. Apalagi ketika relasi membuat suatu kekecewaan, ya sudah, tinggalkan, buat apa? Dan itu tidak penting di kehidupan kita teman-teman ya. Akan menambahi permasalahan-permasalahan yang ada di otak kita. Makanya penyederhanaan pikiran itu bisa dilakukan dari bermacam-macam hal teman-teman ya. Jadi masalah yang timbul yang tidak cocok dengan hati kita, sudah biarkan saja, nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Kalau memang dia lelet, mereka tidak bisa cepat, yaitu urusan mereka. Tapi saya lebih menyederhanakan, badan saya tidak menanggapi resonansi yang tidak cocok pada sinyal yang saya tangkap untuk diri saya sendiri teman-teman. Makanya penyederhanaan pola pikir ini juga bisa diimbangi dengan memilih teman ya, teman-teman yang bisa diajak disiplin bersama ya. Hindari teman-teman yang bersifat racun ya. Mungkin teman-teman dalam pekerjaannya menemukan banyak relasi yang mereka itu seperti toksik ya, seperti racun, yang omongannya, yang perilakunya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya apa yang dikerjakan dalam proses pekerjaan teman-teman ya. Saya seperti itu sekarang teman-teman. Kalau memang walaupun dia teman dekat dulunya, ketika dia menjadi orang yang toksik bagi diri saya, sudah, tinggalkan, tidak perlu lagi saya tidak ingin memasukkan sampah-sampah perkataan itu di mindset tubuh saya dan pikiran saya teman-teman. Jadi saya lebih senang kayak orang blow on ya sebenarnya ya, kayak orang blow on, kayak orang bodoh. Ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu, saya hello saja, habis itu mereka ketika mengatakan sesuatu atau berdiskusi yang saya anggap tidak cocok pada main area saya, masa bodoh sekarang. Dan ternyata setelah saya lakukan itu berbulan-bulan temennya, mungkin 1 bulan 2 bulan ya, saya bisa menyadari kalau saya itu menjadi seperti orang yang masa bodoh. Tapi bukan masa bodoh yang tidak bertanggung jawab. Saya lebih cenderung ketika diajak ngomong nggak cocok, saya tinggalkan ya, nggak saya masukkan, diam, pura-pura budek ya, seperti itu teman-teman. Itu cara saya. Mungkin teman-teman mempunyai cara yang lain untuk menyederhanakan pola-pola pikir yang sebenarnya faktor utama kesembuhan dari anxiety psikosomatis ini adalah menyederhanakan pola pikir. Permasalahan pekerjaan jangan dimasukkan dalam pikiran, permasalahan rumah tangga jangan dimasukkan dalam pikiran, permasalahan dengan tetangga sekitar jangan dimasukkan ke pikiran, permasalahan dengan relasi kita jangan dimasukkan ke pikiran. Bodoh aja, yang penting pekerjaan kita beres, kita bisa selesaikan semuanya, selesai. Masalah A, B, C, D, kemauan dia, permintaan dia, keinginan dia, selama kita bisa mengakomodir dalam batas
tertentu ya sudah kita bisa layani. Tapi kalau sudah masuk ke ranah yang lain-lain, maaf, kita batasnya segini. Kalau responsif saya kurang dan jenengan tidak terpuaskan, silahkan ganti yang lain. Masih banyak relasi yang mungkin lebih baik dari itu, saya tinggalkan untuk mencari relasi partner yang lebih baik. Begitu teman-teman. Jadi intinya untuk sembuh total dari anxiety psikosomatis adalah permasalahan jangan dimasukkan di kepala, di pikiran, apalagi ditelaah di hati. Jadi pura-pura orang jadi orang bodoh teman-teman, itu lebih enak. Pura-pura jadi orang bodoh yang kita asik, yang kita merasakan bahagia dengan apa yang kita lakukan, baik mulai dari duduk, mulai kita makan, ya, mulai kita membaca, mulai kita bersantai, mulai kita healing, kita harus merasakan nikmatnya, ya, nikmatnya teman-teman. Jadi harus seperti itu jadi orangnya teman-teman. Dulu saya nggak bisa menjadi orang seperti itu teman-teman ya, karena maunya perfect, maunya idealis, maunya cepat selesai, ternyata malah merusak pemikiran kita dan pikiran kita. Kalau sudah pikiran kita terganggu, kita sakit, sensasinya 1000 sensasi yang muncul, kita sendiri yang merasakan. Saya tidak mau seperti itu teman-teman. Saya inginnya loss, sekarang dicerca sama orang, sekarang kok sakit perubahannya begini, tidak mau kumpul seperti ini. Masa bodoh? Saya sudah masa bodoh. Karena ketika saya mendengarkan cuitan hoax seperti itu ya, basa-basi, kata-kata yang tek-tek yang nggak karuan, itu menjadikan saya sakit. Mending saya enggak. Mending saya nggak ngomong dengan orang-orang yang bisa meracuni kehidupan saya. Saya batasi. Saya harus membuat circle yang lebih sempit. Tapi saya merasakan kebahagiaan di situ teman-teman. Saya tidak ingin sikap saya melebar dengan banyak orang yang di situ mempunyai macam-macam karakter, mempunyai macam keinginan. Kita tidak tahu sifat mereka, kita tidak tahu kemauan mereka, kita tidak bisa melayani mereka. Makanya saya buat circle yang sempit, tapi saya bisa merasakan kenikmatan lingkungan, kenikmatan ketenangan, kenikmatan merasakan istirahatnya badan ini teman-teman. Jadi saya menceritakan pengalaman ini teman-teman ya, juga agar teman-teman nantinya bisa sembuh total, bisa beraktivitas, bisa melakukan pekerjaannya, dan tidak menimbulkan kecemasan ketika berhubungan dengan orang-orang di luar kita teman-teman ya. Pekerjaan yang kita lakukan di luar jangan kita bawa pulang. Pekerjaan yang mungkin tidak cocok kita jauhi. Seperti itu aja teman-teman. Sebenarnya mudah kok. Masalah rezeki kita sudah berusaha, kita sudah melakukan hal yang kita anggap bisa, tapi ternyata belum ada hasil yang memuaskan. Ya sudah, selesai. Gitu aja teman-teman. Jadi itu saja teman-teman yang saya sampaikan kepada teman-teman. Faktor utama anxiety psikosomatis bisa sembuh adalah dengan menyederhanakan pola pikir, ya. Emosi lepas, kecewa buang, ketidakcocokan dalam hati kita lempar, sakit hati yang menjadikan kita tidak nyaman, buang. Buat apa? Buat apa kita masukkan dalam hati dan pikiran kita? Itu hanya sampah, itu hanya kotoran yang tidak baik untuk tubuh kita teman-teman. Jadi untuk menjadi orang yang perfect tidak harus seperti itu, menampung semua masalah, menampung keinginan orang lain, menampung kemauan mereka. Kalau
dalam suatu pekerjaan itu biasanya orang akan bilang yang namanya SOP ya. SOP-nya sekian mas, SOP-nya begini mas, harusnya seperti ini mas. Saya anggap itu bullshit semuanya. Yang penting jalurnya A, lakukan A, jalurnya B, lakukan B. Jangan yang mentang-mentang ya. Itu aja. Itu namanya komitmen teman-teman. Ya. Jadi itu saja teman-teman. Semoga cara menyederhanakan pikiran ini bisa menyembuhkan teman-teman dari anxiety psikosomatis ini, bisa sembuh total dan bisa merasakan nikmatnya hidup. Ya, bisa merasakan aktivitas sehari penuh itu dengan perasaan yang senang dan bahagia. Karena saya pernah merasakan teman, waktu saya sakit ya, timbul anxiety-nya keluar, otak ini seperti kosong, seperti orang blow on, kayak mau mikir aja males, mengeluarkan unek-unek itu susah, ditambah dengan sensasi badan yang nggak karuan, capek pokoknya teman-teman. Intinya dengan perjuangan dan keinginan untuk sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Percaya teman-teman, ini badan saya sudah mulai isi ya. 2 bulan terakhir teman-teman, dulu itu berat badannya 99 kilo, turun drastis jadi 75 kilo, sekarang sudah normal lagi menjadi 90 kilo ya, hampir 89 mungkin ya. Itu teman-teman. Jadi intinya saya melepaskan yang namanya stres, emosi, sakit hati, kecewa, penyesalan, lalu ketidakberdayaan, saya buang jauh-jauh teman-teman. Saya buang jauh-jauh teman, berusaha bodoh itu urusan mereka. Komplain ke saya apa sih? Buang. Ada yang nggak perlu. Nggak perlu. Kita bukan jadi orang yang sulit, tapi saya memang sudah tidak mau memasukkan. Bahkan ketika bahasan yang tidak penting itu datang ke mens area saya, halah, enggak. Karena saya tidak mau sampah omongan itu masuk di pikiran saya. Gitu teman-teman. Itu kuncinya bisa sembuh dari anxiety. Mungkin teman-teman yang sekarang banyak mengeluh di grup anxiety yang masih kok keluar begini ya, kok keluar begini, kok keluar begitu ya. Dulu saya juga pernah merasakan itu teman-teman. Kok ini yo, bahasa Jawanya seperti kok mari gitu. Masalah yang ditimbulkan sedikit, krosopo wae, lalu timbul gejala gemetar. Itu saya dulu seperti itu teman-teman. Akhirnya ketika saya temukan cara untuk menyederhanakan pola pikir ini, ternyata ya akhirnya sembuh juga. Akhirnya saya menjadi orang yang masuk bodoh. Mau dibilang A, B sama tetangga, dibilang C sama temen, dibilang sekarang udah masa bodoh. Bahkan istri saya itu sampai ini menjadi orang yang lain dari yang lain dulu, seperti dulu ya, lebih cuek, lebih bodoh, lebih berkarakter berbeda ya, nggak cocok omongan tinggal. Ada orang datang ke rumah teman-temannya, ada teman datang ke rumah, saya nggak cocok omongannya, tinggal keluar dia apa di situ saya bilang itu. Tapi sekarang seperti itu teman-teman ya. Kalau dia jadi tamu saya ke rumah, kalau kita bisa berkomunikasi dua arah yang baik, saya senang sekali. Tapi kalau komunikasinya sudah tidak karuan, buat apa tinggal belakang minum, dia mau pulang silakan. Bukan saya tidak menghargai, tapi kita harus bisa memahami orang yang datang ke kita, orang yang masuk di mindset area kita itu dia terbiasa tidak bisa menghargai orang lain, sehingga kita pun juga harus memberikan batasan ruang untuk mereka lebih masuk di mindset area kita. Makanya saya tidak mau, apalagi
ngomongin orang lain tentang itu, nggak penting. Bahas masalah orang lain yang habis, nggak penting, tinggalin gitu. Itu cara untuk menyederhanakan pikiran-pikiran kita, teman-teman. Karena kita punya keuntungan ketika kita menyederhanakan pikiran. Satu, ya tidak ngerasani orang, tidak ngomongin orang, ya itu baik untuk diri kita. Jadi itu saja teman-teman, kunci pokok utama teman-teman ingin sembuh, ya bukan diobat depresi untuk menghilangkan kecemasan, itu hanya membantu ya obat-obatan teman-teman. Tapi kuncinya adalah menyederhanakan pikiran kita. Obat depresi hanya untuk meringankan, menetralkan ketegangan otot-otot pada otak kita, sehingga pikiran yang masuk kotor itu tidak masuk ke kita. Tapi pikiran, menyederhanakan pikiran secara alami itu adalah cara yang betul untuk sembuh dari anxiety psikosomatis. Ya, jangan lupa teman-teman, sederhanakan pikiran teman-teman. Mungkin teman-teman yang hidup dengan mertua, ya, omongan sama mertua, anggap aja itu angin lalu, dan itu menjadi tambahan nilai pahala kita walaupun kita diomongin orang tua atau ya temen datang curhat, tidak masuk, nggak penting. Ayo kita ngopi saja, atau kita minum teh atau apa gitu, nggak penting teman-teman. Jadi benar, pokoknya teman-teman coba untuk bisa sembuh dari anxiety ini dengan menyederhanakan pola pikirnya. Hatinya jangan apa-apa dimasukkan ke hati. Nanti seperti ini, saya nggak cocok, percuma. Kalau nggak cocok, stop, tinggal. Nggak cocok, stop, tinggal. Gitu teman-teman. Nanti setelah teman-teman mencoba untuk menyederhanakan pikiran seperti itu, lama-lama akan beradaptasi dengan menyederhanakan pola pikiran yang baik. Mereka akan paham, ya masnya ini nggak bisa diajak ngomong yang aneh-aneh, ya akhirnya mereka juga bisa mengerti dengan keadaan kita. Jadi itu saja teman-teman, jangan lupa di subscribe videonya, di share untuk teman-teman yang lain. Semoga garis besar dari video kali ini bisa memberikan ilmu dan wawasan buat teman-teman semuanya untuk sembuh total dari anxiety psikosomatis yang sangat meresahkan, yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat mencemaskan, yang sangat dan sangat bingung untuk dihadapi. Menyederhanakan pikiran, menyederhanakan pola pikir, menyederhanakan hati kita, lebih sabar, lebih ikhlas, ya, lebih mendekat kepada Allah, lebih mendekat kepada zikir, lebih mendekat kepada ampunan. Itu akan menjadikan kita orang yang memiliki jiwa legowo yang tinggi. Kesabaran itu perlu untuk kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Apa yang saya sampaikan ini semoga memberi manfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menginspirasi kesembuhan untuk teman-teman semuanya. Saya garis bawahi lagi, sederhanakan pikirannya, sederhanakan hatinya. Mungkin teman-teman sudah paham gimana caranya menyederhanakan pikiran, gimana menyederhanakan hati. Kalau nggak paham, bisa tanya di kolom komentar. Gitu aja teman-teman ya. Semoga cepat sembuh, semoga cepat. Pokoknya kalau menghadapi sensasi, saya ingat sensasi ini ya, kasihan betul buat teman-teman semuanya. Saya sebenarnya mau mengakhiri videonya, tapi kalau ingat sensasi yang timbul sekarang bisa sembuh hanya dengan menyederhanakan pola pikir. Kok nggak dari dulu ya? Goblok banget saya ini. Gitu. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih. Pokoknya teman-teman intinya menyederhanakan pola pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh semuanya. Bye-bye teman-teman.